Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Duran Muhajalin Gifari Barid dari kelas B Humas 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas NHW Psikologi Komunikasi, mata kuliahnya Mbak Tia. Nah, di video ini saya akan menganalisis sebuah film animasi bernama Jumbo. Jadi animasi ini adalah sebuah karya yang dibuat oleh orang Indonesia namanya Rian Adriandi, dan ini adalah sebuah animasi yang dibawahi oleh sebuah rumah produksi bernama Visinema dan dibuat selama 5 tahun dengan budget yang tidak kecil. Nah, menurut saya ini film yang animasi yang cukup keren karena di Indonesia sangat sedikit, bahkan nggak ada kayaknya di animasi yang uh, sukses dibuat gitu. Karena mostly film animasi yang dibuat di Indonesia paling tampilnya cuma di TV atau bahkan kalau di bioskop juga ceritanya ya gitu-gitu aja. Tapi Jumbo ini berhasil menghadirkan sebuah cerita yang baru gitu, sehingga saya merasa ini cukup menarik untuk bisa dibahas lebih dalam. Nah, Jumbo ini menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Don. Jadi Don ini punya banyak insecurity gitu. Dia tubuhnya besar, dia gak bisa lari, dia gak bisa olahraga, sehingga teman-temannya tuh banyak yang ngebully dia. Nah, sampai suatu ketika dia membuka buku. Jadi dia mendapatkan sebuah buku dongeng dari orang tuanya, dan orang tuanya sudah tidak ada, jadi dia diurus oleh neneknya. Nah, ketika dia membuka buku dongeng itu, di halaman terakhirnya ternyata ada notasi musik. Dan Don melihat bahwa musik ini harus banget dia tampilkan dan dia pertunjukkan kepada orang-orang. Karena dia merasa itu adalah uh, hadiah terakhir dari orang tuanya gitu. Dan Don merasa dia harus membuat sebuah pertunjukan menggunakan musik itu, dan dia harus mengajak teman-temannya seperti itu. Jadi cerita Jumbo ini soal itu, soal dia ingin menampilkan musik itu untuk membanggakan orang tuanya. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi saya, dan saya membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama pengaruhnya secara afektif, kedua secara kognitif, dan yang ketiga secara konatif. Yang pertama afektif. Hal pertama soal afektif ini yang saya rasakan adalah saya merasa sedih karena dari jalan ceritanya, dari background orang-orangnya, mereka terlihat sangat menyedihkan gitu. Ada yang dibully, ada yang gak ada orang tuanya, ada yang bahkan dia udah meninggal, ibunya juga udah meninggal, semuanya meninggal. Sedih. Terus kedua, saya merasa marah gitu karena ambil contoh aja karakter utamanya si Don ini. Kita menempatkan dia sebagai protagonis, dan biasanya kalau misalnya di film-film lain ketika ada seorang protagonis ya kita berarti mendukung dia sampai akhir film gitu. Tapi di animasi Jumbo ini, kalau misalnya kita dukung Don, kita bakal marah-marah gitu karena dia ternyata nggak sebaik itu, dia menyebalkan gitu. Dia udah kita dukung nih sebagai protagonis, tapi dia mementingkan diri sendiri. Temannya udah mau, ya pokoknya temannya membutuhkan dia, tapi dia gak mau, dia lebih memprioritaskan apa yang dia inginkan, padahal sebenarnya itu tidak baik untuk semua orang gitu. Terus ketiga, saya merasa sedikit bingung karena arah ceritanya cukup unik di awal-awal. Jadi Don pengen melakukan pertunjukan, terus dia dibully, terus tiba-tiba ada hantu namanya Mary, terus hantunya tiba-tiba bisa terbang, bisa kelihatan, hantunya bisa ngangkat barang. Aneh lah ceritanya, dan itu awalnya membuat saya sedikit bingung. Cuman ternyata itu yang bikin bagus itu, karena jalan ceritanya sama sekali tidak ketebak dan beda dari film-film lainnya. Terus yang keempat adalah saya merasa kaget karena saya nggak punya ekspektasi soal ceritanya bakal dibawa ke arah mana, dan ternyata dibawa ke arah situ gitu. Banyak plot twistnya, dan plot twist di akhirnya cukup besar juga, sehingga itu memunculkan perasaan kaget pada diri saya. Selanjutnya ada perasaan deg-degan karena sepanjang film tuh banyak banget scene action, jadi kejar-kejaran, ada dikejar hantu, dikejar Pak Kades, dikejar ABC, dikejar-kejar terus lah, pokoknya deg-degan ya. Terus ada perasaan campur aduk, ya karena lagi sedih tiba-tiba jadi ketawa, tiba-tiba jadi marah, jadi perasaannya sangat campur aduk. Dan yang terakhir adalah perasaan terkesan. Jadi setelah nonton film ini, perasaan yang muncul yang paling besar adalah terkesan, karena saya melihat gimana ada satu orang
dipercaya oleh sebuah studio besar untuk bikin animasi yang pastinya prosesnya lama dan memang ternyata butuh 5 tahun, pasti butuh banyak uang. Tapi studio besar ini percaya gitu bahwa ini bakal berhasil, ini bakal berjalan, dan ternyata ini kayak sebuah leap of faith gitu. Ternyata berhasil dan menjadi film uh, top selling di Indonesia, bahkan ngalahin KKN gitu. Padahal awalnya KKN adalah film terlaris di Indonesia, dikalahin sama film animasi gitu. Padahal kalau dilihat dari top 50 film di Indo juga nggak ada animasi, cuman itu doang. Keren banget deh. Makanya ada perasaan terkesan, dan itu perasaan yang spesial aja di hati. Terus selanjutnya dari sisi kognitif, apa yang saya dapatkan dari sisi kognitif yang mempengaruhi saya? Yang pertama adalah saya akhirnya memahami bahwa sebuah karya tuh jadi menarik banget kalau misalnya si karakter protagonis dan karakter antagonis itu tuh punya alasan dari keputusannya. Karena dengan begitu kita jadi punya validasi untuk setiap hal buruk yang dilakukan oleh tiap karakter. Biasanya kalau di film-film tuh orang jahat ngelakuin orang jahat gitu, ngebunuh orang gitu. Ya udah kita nganggap dia jahat. Nah, di Jumbo ini orang yang ngebunuh orang pasti dijelasin kenapa dia ngebunuh orang. Oh, ternyata orang tuanya dibunuh. Akhirnya dia membalas dendam karena dia mengalami bertahun-tahun menderita bla 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 gitu. Dan karena background itu jadi membuat kita punya validasi gitu atas kejahatan yang dia buat, walaupun salah, tapi itu yang bikin, menurut saya, yang bikin filmnya jadi seru banget gitu. Terus yang kedua, kognitif. Dari sisi kognitif yang saya dapatkan adalah selalu ada jalan jika kita punya kemauan. Karena balik lagi ke yang tadi, bahwa film ini tuh kayak leap of faith gitu. Kenapa animasi ini dibuat? Karena cuman modal percaya sama Rian Adriandi sebagai animator, percaya bahwa di Indonesia tuh pasti bisa animasi berkembang, percaya bahwa kalau kita mau bikin, kita punya waktu, kita punya uangnya, kita pasti bisa bikin gitu, dan ternyata bisa gitu. Makanya itu keren banget, itu mempengaruhi saya secara kognitif banget soal itu, dan bahkan bikin saya jadi punya keinginan, walaupun masih sedikit ya, tapi punya keinginan untuk bikin film at least sekali seumur hidup, seperti itu. Terus yang terakhir adalah pengaruh secara kognitif kepada saya adalah karya yang baik itu datang dari ketulusan untuk berkarya, bukan dorongan untuk mencari uang. Karena kebanyakan dari karya yang tujuannya buat bikin uang pasti bikinnya setengah-setengah. Nah, sedangkan kalau di Jumbo ini yang saya rasakan adalah tiap orang yang bekerja di sana, yang kalau nggak salah ada 500-400 orang, lupa, tapi setiap orang di sana pasti punya passion di situ, punya tujuan yang sama, visi yang sama, yaitu bikin animasi yang bagus di Indo gitu, karena belum pernah ada. Dan saya rasa itu adalah salah satu faktor pendorong banget gitu, yang bikin animasi Jumbo ini jadi animasi yang sangat berhasil. Mungkin untuk afektif dan kognitif sampai situ saja. Terakhir, secara konatif, bagaimana film animasi Jumbo ini mempengaruhi saya secara konatif. Yang pertama adalah, jadi konatif itu adalah kebiasaan ya, for the context. Jadi yang mengubah kebiasaan saya yang berubah setelah nonton film Jumbo ini adalah saya jadi buzzer Jumbo. Jadi setelah keluar bioskop saya nyuruh semua orang nonton Jumbo. Wow, itu tidak boleh dicontoh. Boleh sih, ya udahlah ya, bebas. Nah, terakhir satu lagi nih, pengaruh konatif. Waduh, masih 8 menit. Ini 2 menitnya dilama-lamain ya guys. Dan yang terakhir adalah secara konatif saya menjadi ketika saya menilai orang lain, saya tidak menilai orang itu dari kesalahan yang dia buat, dari keputusannya, tapi apa intensinya. Karena kebanyakan orang melakukan sebuah hal yang buruk, itu kadang niatnya baik, tapi hasilnya buruk. Dan untuk bisa menilai seseorang, menurut saya harus tahu intensinya apa dulu gitu. Misal saya makan nasi goreng punya teman saya langsung marah, loh, kenapa kamu makan nasi goreng, Nas? Padahal saya nggak tahu itu nasi goreng punya siapa. Nah, seharusnya seorang yang bisa mikir, harusnya dia mikir dulu, kenapa kamu makan nasi goreng saya? Apa karena kamu berniat jahat, atau kamu nggak tahu, atau kamu lapar aja, atau gimana? Karena kalau misalnya kita udah tahu garis besar, seharusnya kita nggak bakal terlalu banyak melibatkan emosi, karena kita bisa berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Dan pada akhirnya juga
kita pasti bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Misal kalau ada orang melakukan kesalahan, kita bisa cari solusinya kok. Jadi kita hanya perlu tahu intensinya. Setelah tahu intensinya, seharusnya kita bisa mencarikan solusinya, dan itu nggak bakal jadi masalah besar dibandingkan dengan kita langsung menyalahkan kesalahan seseorang. 10 menit, yeay. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Tia untuk kenang-kenangannya di matkul ini. Semoga tahun depan masih bisa ketemu lagi walaupun udah gak ngajar. Gak tau yang ngajar lagi atau enggak. Tapi semoga apa yang Mbak Tia ajarkan sampai saat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dadah Mbak Tia, terima kasih.